teriak-teriak, mama ada hantu. Wow. Gimana guys? Apa kita nginep di sana guys? Nah, pernah itu ada suatu kejadian yang menurutku aneh banget. Logikanya kan baru aja bisa jalan, kakinya lemes. Otomatis kan masih pelan banget jalannya kan, pelan kan. Nah, aku lagi suwirin ayam nih, lagi mau makan. Tahu-tahu udah hilang, tahu-tahu tetanggaku udah teriak-teriak, Mbak Vira, aku kaget toh. Terus aku noleh, loh kok nggak ada anakku? Tahu-tahu udah di atas, tahu-tahu Farah tuh udah ngelongok gini, ngelongok ke bawah, udah mau hampir lompat itu. Jangan. Terus dia kan mainnya sendiri. Emang ada yang ngerebut siapa? Kok rebutan mainan? Dia tuh ini punyaku, lihat mama. Ini punyaku. Kenapa? Kakak siapa? Ini loh mah, depanku. Iya, kakak siapa? Kak Ais, po, gitu dia. Kan aku langsung kaget tuh kak. Gak kerasa guys, kita udah ada di penghujung akhir tahun ya. Pasti ada pengalaman sedih, seneng, duka, pengalaman asem, semuanya tuh jadi satu. Gak kerasa juga, ini udah tahun ke-8 RJL nemenin Paralang dan RJL Satset semua. Nah gue pengen cerita dikit, jadi belakangan karena emang di spesial ulang tahun ini videonya tuh pengalamannya horor-horor. Nah belakangan gue ngerasa studio ini tuh juga kayak makin horor gitu loh. Dan itu bukan gue sendiri ngalamin, tapi narasumber ngalamin kejadian horor di WC kita di studio yang baru. Ada momen dimana narasumber itu ditinggal sendirian gitu ya, sebelum syuting mulai gitu. Kadang suka kita tinggalin bentar buat siap-siap. Nah di situ kadang dari WC ada aja tuh bunyi-bunyi aneh, pas dibuka ternyata nggak ada orang di dalam WC-nya. Nah hari ini gue kedatangan narasumber yang kemarin punya pengalaman horor serem juga menurut gue. Halo Kak Vira. Halo Bang Ajat. Makasih jauh-jauh dari Semarang nih. Iya. Tapi sayang nih nggak dibawain tahu gimbal nih. Nanti basi kalau tak bawa. Oh basi. Langsung mampir ke Semarang Langsung aja ya? Kita ajakin Oke, situ. siap. Nah kemarin itu viral videonya 17 juta yang nonton. Boleh lihat nggak videonya? Boleh. Ini CCTV. Rekaman CCTV Bang. Ini marah-marah. Iya, marah sama hantunya. Kan sebel gangguin anakku terus loh Bang. Itu tuh ceritanya itu pas aku lagi ngedit video endorse, ngisi voice over. Jadi kan harus kedap suara. Nah, Farah itu minta nonton Maisa and the Bear di ruang TV. Soalnya yang TV di kamar tuh nggak bisa nonton YouTube gitu, belum smart TV. Nah, minta di ruang TV, tak tinggal sebentar ngisi voice over 5 menit di kamar. Terus dia tiba-tiba nangis, teriak mama ada hantu gitu. Ini kan sering banget video terekam di CCTV gitu ya. Katanya itu sosok apa emang? Kalau menurutku genderuwo sih Kak.
Soalnya ini temannya juga pernah kerekam CCTV juga. Ini temennya Farah, Mbak Bulan nih. Jadi ini tak tinggal, dia kan main ke rumahnya Farah, tak tinggal goreng sosis sama nugget di dapur. Dia manggilnya aku juga mama. Tadi di situ ada orang besar hitam. Jadi posisinya sama kayak yang dilihat Farah di sini, depan pintu kamar Farah, kamarnya kosong, yang nggak pernah ditempatin sih. Soalnya Farah kan belum berani tidur sendiri, jadi kosong terus kamarnya. Menurutku dari situ sih. Soalnya itu sepupunya suamiku, dia juga pernah pesen sama suamiku. Itu kamar deket garasi itu dinyalain terus lampunya kalau udah maghrib. Nggak perlu aku ceritain sosoknya, pokoknya dinyalain terus. Dan menurutku itu dari situ Kak, gendruwo menurutku. Ini sejak kapan ngalamin kejadian kayak gini? Sejak hamilnya Farah. Tahun? Tahun 2019. Waduh. Januari 2019 itu aku mulai diganggu hal-hal yang menurutku di luar nalar. Terutama itu kalau suamiku lagi piket malam. Entah itu tugas luar kota, entah itu PKO atau piket malam. Pokoknya kalau nggak ada suamiku pasti diganggu kayak suara kaca diketuk-ketuk pakai koin gitu loh Kak. Tik 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 gitu. Terus, serem juga ini iya, ya, serem. karena udah 5 tahun ya. 5 tahun. Itu periodenya ganti apa enggak hantunya tuh? Presiden aja ganti. Ya udah ditahan dulu ceritanya kayaknya. Iya. Nah, di spesial ulang tahun ini ya, kalau misalnya kalian takut nih khusus video kali ini, mending jangan tonton deh. Apalagi kalau nontonnya sendirian, karena nanti bakal banyak video-video yang terekam di CCTV. Dan jangan lupa, ini film pertama RJL yang bakal rilis bersama RJL-nya. Ini yang pertama, Pengantin Setan, 16 Januari 2025. Paralang RJL Satset, ramein juga film bioskop Pengantin Setan yang akan tayang 16 Januari 2025. Karena ini adalah film pertama. Nanti bakal ada guanya soalnya di film bioskop itu. Oke, langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Mau ikut? Na 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 na. Udah pegel belum? Na na na. Udah. Seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumbernya, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya Kak Vira, awal cerita horornya tuh seperti apa ya? Awal cerita horornya, jadi tuh aku kan nikah sama suamiku Desember 2018. Nah, hamil Farah itu Januari 2019 Kak. Awalnya tuh sebelum punya rumah, aku tinggal sama mertuaku. Masih satu rumah sama mertua. Nah, kejadiannya tuh berawal pas aku hamil muda. Pas hamil muda itu setiap kali suamiku piket malam, entah itu PKO luar kota, dinas luar kota, aku selalu diganggu suara-suara koin diketuk-ketuk di jendela. Kayak gini. Kayak gitu. Dan heranku tuh suaranya tuh muncul kalau suamiku nggak di rumah. Kalau suamiku di rumah nggak muncul. Terus pernah juga kejadian ditinggal suamiku tongkrongan kan sampai jam setengah dua dini hari gitu. Kan ceritanya aku ngambek. Terus pindah ke rumahnya ibu mertuaku. Jadi tuh aku tinggal di satu rumah sama ibu mertua tapi terpisah, terhubung sama connecting door. Terus aku pindah ke rumah ibu mertua, pindah ke kamar kosong yang udah lama banget gak ditempatin, udah bertahun-tahun, udah lama, pokoknya itu kosong lama banget. Cuma ada kasur sama lemari buat naruh-naruh barang. Nah, aku tidur di situ, nangis. Soalnya kan lagi hamil muda kok ditinggal tongkrong sampai malam, kan aku kan ceritanya ngambek gitu, nangis. Terus pas suamiku pulang nyamperin aku ke situ,
Pas buka pintu, tiba-tiba itu aku dari nangis sepersekian detik itu langsung ketawa. Ketawanya kayak Kunti. Cekikikan kayak Kunti gitu loh Kak. Sampai suamiku tuh takut. Suamiku takut, lari ke kamar ibunya, bangunin ibunya. Bu, bangun, Vira kesurupan gitu. Terus sampai bangunin orang serumah, adiknya, kakaknya, suaminya kakaknya dibangunin semua. Terus ibunya ambil air di gelas, terus dibacain doa, bacain ayat kursi sama doa-doa, terus aku disuruh minum. Terus habis minum udah hilang, ketawanya hilang. Sebelum minum ketawa terus, cekikian terus, nggak berhenti. Suara ketawanya tuh bukan aku kayak ketawa Kunti gitu loh. Hihihi gitu. Sampai suamiku ketakutan kayak gitu. Memang di daerahku itu memang angker Kak. Dari cerita warga yang aku dengar, jam 12 malam itu sering ada suara delman. Ada suara kuda gitu. Teplak, 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 teplak. Terus ada suara gamelan. Padahal nggak ada acara apa-apa. Sering itu didengerin kayak gitu. Nah, itu berlangsung cukup lama. Jadi itu terornya itu datang ketika ada mau penebangan pohon di nama daerahnya tuh, nama tempatnya Gunung Kledek, mau dibikin perumahan. Ada satu pohon di situ berdiri mau ditebang. Lah setiap orang yang mau nebang itu pasti sakit, nggak pernah berhasil. Ganti orang lagi, lain hari mau nebang lagi, sakit lagi. Itu lah, itu berawal dari itu terornya. Mungkin penunggunya yang di situ marah kali ya, murka kali ya. Nah itu mulai ada gangguan-gangguan seperti itu. Emang kalau rumah tinggalnya kiri kanannya itu apa gitu? Kalau rumahku itu kanannya rumah ibu mertua, yang sebelahnya kosong, tanah kosong. Jadi tuh aku bangun di tanah warisan dikasih ibu mertua. Nah, ibu mertua itu dikasih sama ibunya. Jadi turun-temurun gitu. Dulu tuh bekas kandang sapi, kandang kerbau, kandang kambing gitu Kak. Oh jadi di situ masih banyak kebun-kebun lah ya? Iya, masih banyak kebun-kebun, dan ujung gang itu jalan buntu, bawahnya jurang. Hah, ada jurang? Ada jurangnya di situ, iya. Kejadian-kejadian apa lagi yang dialamin? Pas aku hamil, tuh pas hamil tua. Jadi tuh pernah aku tidur lagi menghadap ke tembok. Tahu-tahu tenggukku sini merinding banget, kayak berat gitu. Terus aku kayak ngelirik gitu, di sudut mata sini tuh kayak ngelihat ada sosok gede banget, gede, tinggi, hitam, lagi ngintip di ventilasi pintu kamar, lagi ngintip gini. Nah, ternyata kalau pendatang baru di daerahku situ pasti pernah dilihatin sosok itu. Kalau mertuaku nyebutnya londo ireng. Londo ireng. Londo ireng? Iya, londo ireng. Ya semacam kayak genderuwo gitu loh Kak. Soalnya itu juga suaminya kakak iparku juga pernah dilihatin itu, sosok itu, genderuwo itu. Ada juga tetanggaku juga pernah. Jadi tuh dia dilihatin sosok itu nyamar jadi menantunya. Jadi dia cerita sendiri sama aku. Dia tuh lihat sosok menantunya lagi masak telur di dapur. Loh, kok nggak kerja? Perasaan tadi kerja. Ternyata itu sosok itu membo-membo, kalau istilah Jawanya membo-membo, nyamar gitu loh Kak. Di situ pasti yang pendatang baru pasti pernah ditemuin itu sosok itu, genderuwo itu. Terus pernah juga lihat ibu mertuaku ada 2. Jadi aku pas mau pergi cari makan sama suami, kan posisinya ini garasi motor. Terus aku baru keluar sama suamiku ke sini. Nah, musolanya ada di sini. Jadi aku lihat ke musola, lihat ada ibu mertuaku lagi wudhu. Kan dia kan tiap hari kan sholat berjamaah di musola. Nah terus aku juga lihat di
di garasi berdiri tok gini, diem diri. Jadi aku lihat ada 2. Terus pas aku noleh ke musola, terus noleh ke garasi, yang di garasi hilang. Jadi itu menurutku sosok yang disebut Londo Ireng itu sering kayak menyamar gitu loh. Jadi nyamar jadi sosok orang sekitar di situ. Kalau nyamar jadi suami pernah? Kalau itu anakku yang lihat, anakku. Oh, nanti pas udah lahir tuh. Oke. Pas Farah itu yang lihat. Lalu? Terus nggak lama kemudian Farah lahir. Lahirnya tuh sesar. Pas lahir sesar itu lahirnya pas surup-surup mendekati maghrib itu. Aku pendarahan hebat itu Kak. Pendarahan hebat. Nah setelah itu pulang dari rumah sakit sampai rumah. Nah itu mulailah kejadian-kejadian yang sangat bikin merinding banget. Jadi itu tiap jam 10 malam sampai subuh tiap hari itu Kak, selama berbulan-bulan pasti Farah tuh nangis terus, matanya liatin ke atas melotot, terus nggak keluar air matanya, nggak bisa diem sedetik pun, mau itu dinenenin, mau itu ditimang-timang, mau itu digendong, mau itu dipopok, tetep nggak bisa diem, nangis terus. Aku tuh sampai jaga shift Pak. Jadi mamaku, aku, suamiku, sama ibu mertuaku itu gantian, tidurnya gantian, 1 jam melek, nanti 1 jam tidur, gendong Farah. Nah itu karena nggak bisa diem dari jam 10 sampai subuh. Dan setiap jam 2 malam aku pasti didengerin suara nafas berat nenek-nenek kayak gini suaranya. Di depan jendela kamar, pasti itu. Dan suara srek, 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 kayak orang lagi nyapu gitu. Logikanya jam 2 malam masa ada orang nyapu, kan nggak mungkin ya Kak. Nah terus mertuaku bilang sama aku gini, wah anakmu ini nggak wajar ini, anakmu nggak wajar, nggak kayak bayi pada umumnya. Terus aku inisiatif manggil Ustadz datang ke rumah. Nah pas Ustadz datang ke rumah itu dia pas mau masuk ke rumahku dia langsung bilang ke aku, Mbak berat banget. Jadi pas mau masuk ke rumahku itu dia udah bergesekan dulu di luar, katanya tuh banyak banget menggerombol. Katanya Farah itu tulang wangi, jadi tuh kayak magnet narikin yang tak kasat mata itu pada datang mendekat, jadi bergelombol, berkerumun gitu. Nah terus diruqyah kayak ruqyah syar'i gitu, dibacain doa-doa, terus ada kelapa muda, medianya kelapa muda. Nah terus istilahnya di pagar gaib, di pagar gaib. Nah setelah di pagar gaib itu terus yang tak kasat mata itu dimasukin ke kelapa muda itu. Terus Pak Ustadznya itu nyuruh suamiku buang ke sungai, dibuang ke sungai ya. Nah itu gangguannya mereda, udah nggak ada lagi tuh nafas-nafas. Nah beberapa hari kemudian, sekitar 6 hari 7 harian, muncul lagi suaranya. Katanya pagar gaibnya jebol, yang datang malah semakin banyak. Yang datang ke rumah mendekat ke Farah itu malah semakin banyak. Kenapa kok katanya dia mendekat ke Farah itu? Ya karena Farah tulang wangi. Kata siapa? Kata Pak Ustadznya itu tulang wangi. Jadi tuh aroma badannya Farah itu harum untuk yang tak kasat mata. Jadi tuh kalau ada Farah tuh kayak terus datang dia menghampiri Farah, itu istilahnya tulang wangi kayak gitu. Nah terus disertai dengan kejadian-kejadian yang horor banget lah. Tahu-tahu itu AC mati, padahal itu aku nggak pernah yang namanya setting timer AC, dan AC-nya baru, nggak mungkin rusak karena baru beli ketika Farah lahir, AC-nya juga baru. Nah tiba-tiba itu ada suara
pintu utama, pintu depan buka. Terus setelah pintu depan buka pintu kamar mertuaku. Terus tit gitu, suara AC dimatiin. Terus AC-nya mati. Kan Farah kan nggak bisa kalau nggak pakai AC kan. Terus aku keluar ngecek. Lagi mau ngomong, buka pintu kamar mertuaku. Bu, kok AC-nya dimatiin? Nah, nggak ada ibu. Terus tak cek, oh mungkin lagi pipis nih ke belakang. Aku ke belakang, tak cek ke kamar mandi, ke dapur, loh kok nggak ada. Terus tak WA, ibu di mana? Ibu masih ngaji. Nah terus aku takut toh Kak, lari masuk ke kamar. Itu aku untung ada keponakanku itu, ada Naung sama Nisa. Nah pas masuk ke kamar, tiba-tiba itu jendela itu gebrak, gordennya goyang semua. Jadi setelah buka pintu kamar mertuaku krek, kan itu kan kamarnya kan AC-nya kan dibagi dua. Remote AC-nya ada di kamar mertuaku. Bolong gitu loh, dibagi dua AC-nya. Nah, setelah itu jadi tuh dia tuh buka pintu utama, buka pintu kamar, nyalain AC, habis nyalain AC aku ngecek nggak ada, terus dia tuh keluar dari jendela kamarku. Jadi jendela kamarku brak gitu kayak digebrak gitu, terus goyang semua. Jadi tuh kita bertiga tuh ketakutan, aku sama dua ponakanku ketakutan sampai Mbak ya Allah Mbak ini Mbak, sampai baca-baca sebisanya, baca ayat kursi, pokoknya baca sebisanya. Terus jendelanya ditebain sama sapu lidi itu loh Kak, tebain gini terus baca-baca gitu. Kayak gitu-gitu sih kejadiannya, menurutku merinding lah, bikin merinding itulah. Ya menurutku horor di luar nalar lah menurutku. Terus ada lagi kejadian pas udah pindah ke rumah ya. Pas udah pindah ke rumah itu Mei 2020. Ingat banget. Kan rumahku posisinya baru. Posisi rumahnya baru, otomatis kan lampunya baru semua dan dipasangnya bareng kan. Nah, itu lampu di lorong kamar mandi kan, jadi kan di dapurku kan ada tangga, bawahnya kan ada kamar mandi, terus sebelahnya ada lorong. Nah itu mati. Aneh nggak? Diganti mati lagi, diganti mati lagi. Itu tok yang di lorong itu. Terus ada juga kejadian tahu-tahu tuh Farah kan jatuh dari tempat tidur. Jatuh dari tempat tidur, terus dia kan kesakitan, tangannya kan diumpetin terus di sini Kak. Terus tak rongsen ke rumah sakit, keluar hasil rongsennya suspek patah tulang. Jadi tuh tulangnya ada yang patah gitu. Disuruh dipen sama dokternya. Ini harus dipen gitu. Terus kan aku kan posisinya dikabarin sama suamiku lagi ngambil hasilnya di rumah sakit. Aku lagi di rumah. Terus aku nangis tuh. Histeris nangis kan. Masih bayi tuh Kak, masih umur 7 bulan 8 bulan. Terus tetanggaku depan rumah denger bahit. Terus nyamperin, dikirain kan ada apa. Nopo gitu. Ini Mbak Farah jatuh, katanya suruh dipen. Wes gak usah. Ayo tak anter. Terus diantar ke kayak semacam pengobatan alternatif gitu loh. Tapi itu dia ya kayak ustadz gitu. Ngerti lah kayak. Kalau istilahnya kalau orang yang anak ketempelan tuh dia tahu gitu. Sampai di situ tuh cuma ditanya nama lengkapnya siapa Mbak, nama ayahnya, terus wetonnya, terus dipegang-pegang gini, dibacain doa, dah sembuh. Habis itu udah langsung gini. Padahal tuh 2 hari tuh gini terus. Tak pakein baju tuh nangis, diangkat sedikit tuh sakit kesakitan. Habis dipegang tok gini.
Padahal di rumah sakitnya dokternya suruh pen loh Kak. Terus doain langsung gini, langsung bener-bener sembuh, aku kaget. Nah itu menurutku kayak ketempelan gak sih itu? Kayak itu menurutku. Cilondo ireng itu. Menurutku. Memang usil tuh. Terus pernah juga jam 1 malam. Farah kan tak sari, kan dia kan biasanya nempel aku terus, nenen kan. Loh kok nggak ada, tak cari-cari. Tahu-tahu di kamar mandi. Mainan air, jam 1 malam. Mainan keran gitu. Padahal dia posisinya belum bisa jalan. Dia itu dulu nggak merangkak, tapi ngesot. Nah itu tahu-tahu udah ada di kamar mandi mainan keran. Terus ada juga kejadian itu pas aku bikin MPASI, makanan pendamping ASI. Jam 3 pagi kan aku masak di slow cooker kan. Biar jam 7-nya langsung bisa aku kasih ke Farah. Langsung disuapin gitu. Ada suara helm dibanting dari kamarnya Farah, kamar kosong yang belum ditempatin. Jadi itu bukan helm jatuh, tapi kayak dibanting. Dia gitu. Bener-bener dibanting dia gitu. Dan heranku kejadian-kejadian kayak gitu tuh terjadi kalau suamiku nggak di rumah. Nah kalau yang di rekaman CCTV itu bagaimana? Oh yang CCTV yang viral. Iya. Yang ini yang sampai 15,4 juta. Ini kenapa? Jadi ini ceritanya kan aku lagi ngisi voice over, lagi ngedit video endorse. Nah, Farah minta nonton TV di ruang TV karena di TV di kamarku kan belum smart TV, jadi nggak bisa nyalain YouTube. Dia, mah nonton di ruang TV aja gitu. Nah pintunya tak tutup kan biar kedap suara, biar suara TV-nya nggak masuk ke dalam. Nah tahu-tahu dia nangis, teriak-teriak, mama ada hantu. Dia tuh lihat hantu tuh di depan pintu kamarnya. Jadi kejadian kayak gini tuh juga dialami sama Mbak Bulan, temennya ini Kak. Temennya Farah yang depan rumahnya Farah juga pas main di sini kan, ini kan tak tinggal goreng nugget sama sosis di dapur. Nah, ini dia lagi di depan TV. Farah lagi sama aku nih goreng nugget. Nah, ini Mama, dia kan manggilnya aku juga Mama. Tadi di situ ada orang besar hitam. Jadi sama yang dilihat tuh posisinya di sini. Farah kan ngelihatnya ke sini kan, arah ke sini kan. Jadi posisinya di depan pintu kamarnya Farah ini. Nah, sosok ini juga pernah menampakkan diri ke sepupunya suamiku. Mas Sugeng namanya. Dia tuh pesan sama suamiku gini. Rit, lampu kamarmu yang belakang garasi itu selalu kamu nyalain. Start maghrib sampai pagi. Pokoknya aku nggak mau tahu, pokoknya harus kamu nyalain. Aku nggak perlu cerita sosok apa yang aku lihat gitu. Maksudnya kan takut kalau aku takut gitu. Nah menurutku itu memang tempatnya di kamarnya Farah. Itu kan kamarnya kosong Kak, kamar kosong yang belum ditempatin karena Farah kan belum berani tidur sendiri kan. Jadi kamarnya itu kosong. Anakku tuh sering banget Kak diliatin sosok yang menyerupai papanya. Jadi itu dia sering banget, Mah ada papa, papa pulang. Padahal suamiku lagi kerja luar kota malahan. Sering banget. Ini yang ada videonya ya? Ada yang ini melet-melet.
Jadi dia tuh awalnya tuh lihat Coba papanya. lihat dulu ya. Maaf. Nah ini lagi guyonan sama papanya. Ada papa. Mana Tuh langsung takut. Jadi tuh kalau dia udah menyadari bukan papanya, sosoknya berubah. Kenapa sih? Pupuk sini dong. Geser ke situ dong. Mama nggak bisa tidur loh ini. Geser sedikit. Kenapa? Geser sedikit sini. Nggak ada. Geser. Udah nggak usah dilihatin. Pergi sana. Pergi. Gitu. Coba bilang. Sakuriti. Kenapa sih belajar tuh ya? Kenapa sih? Kasian banget ya, dia sampai mukanya tuh ketakutan gitu. Terus bagaimana itu ceritanya? Nih kak, jadi tuh ada sketsanya juga ini sosok papa. Nih, di sketsa kayak gini. Nih. Dia juga pernah bilang sih, tahu-tahu tuh lari kan aku lagi masak di dapur. Mama ada tanduk. Tanduk ini loh. Ini apa namanya? Tanduk kan. Ya kayak gini ini kan ada tanduknya ini. Ini kan sosoknya ada tanduknya, ada taringnya, ada tanduknya. Itu di sebelah speaker ada tanduk. Ini kan kayak ada tanduknya kak. Ini kan tanduk kan? Serem banget ya. Nih tanduk. Nah, Farah tuh lihat ini sosok ini di kamarku. Di sebelah speaker, kamarku kan ada speaker. Nah itu di sebelahnya. Itu loh ma, ada tanduk, ada darahnya. Jadi tuh melet, ada darahnya, terus bertanduk. Ya ini sosok ini yang sering menyerupai papahnya. Nih, genderuwo ini. Jadi si ayah itu suka tiba-tiba berubah jadi genderuwo gitu. Genderuwonya berubah jadi papa tuh. Terus Nyamar jadi papa. akhirnya berubah lagi. Kalau Farah udah sadar itu bukan papanya kan tak sadarin. Mana papa kerja? Itu bukan papa, langsung itu berubah. Terus langsung ketakutan, langsung takut nutupin. Pernah juga papahnya tuh lagi masak mie, lagi ngerebus mie di dapur. Lah Farah tuh masuk ke kamarnya Farah yang kosong itu, yang belum ditempatin. Papa, gitu manggil papa. Terus aku kan langsung ngeh gitu. Mana papa itu loh, papamu di dapur lagi ngerebus mie. Itu loh ma papa, jadi ada dua. Di dapur sama di kamar. Terus dia begitu lagi-lagi kalau Farah udah sadar langsung lari. Langsung kan udah kalau udah sadar berubah itu. Berubah wujudnya jadi genderuwo lagi. Ya si tanduk itu, tanduk gitu. Terus di rumah katanya kan tadi sosoknya banyak, ada apa lagi? Nenek sihir. Ini kak, ada videonya juga, ada nih. Jadi tuh dia tuh lihat sosok nenek sihir di dapur. Di dapur. Nih. Nah. Nih. Dia ngelirik matanya, ngelirik ke posisinya di bawah tangan. Tempatnya di bawah tangan sih. Mana di mana? Nenek sihirnya bersemayam di bawah Di mana? tangan. Ini apanya? Ya coba tunjukin mama di mana? Nenek sihir. Nenek sihir. Nenek sihir. Di mana? Di mana? Nenek sihir. Tuh, Di dia mana? nyebutnya nenek sihir. Nenek sihirnya di mana? Coba tunjukin. Nah, ngelirik kan matanya di sini di tangga, nah di sini tangga. Di bawah tangga. Iya. Terus ada siapa lagi? Dia ketakutan ya? Iya, ketakutan. Nah kalau matanya. cerita sama si nenek itu gimana ceritanya? Nenek sihir itu tuh muncul ketika Farah bayi.
baru lahir, baru pulang dari rumah sakit itu udah muncul. Yang aku ceritain tadi loh Kak, yang nangis ngeliatin ke atas melotot terus. Jadi tuh nenek sihirnya itu sebenarnya tuh gemes sama Farah, pengen gitu loh, Ciluba gitu, tapi sosoknya tuh serem banget kan, wujudnya serem banget. Jadi Farah tuh ketakutan gitu. Soalnya itu ponakanku si Naung itu juga pernah lihat pas habis pulang dari rumahku, main dari rumahku, dia tuh keluar dari rumahku ngelihat ke arah ujung gang yang jurang itu ada sosok nenek sihir itu. Dia bungkuk gini pakai tongkat, terus ngeliatin, noleh ke Naung gini, terus langsung jalannya cepet banget terus hilang. Itu sosok yang paling Farah takut. Lah tahu si nenek itu lihat si Farah di atas itu dari mana? Kan itu kalau nangis ngeliatin ke atas terus aku panggil Ustadz kan. Pak Ustadz yang ngomong. Iya, Pak Ustadznya jelasin. Yeah. Itu tuh ada sosok di atasnya Farah, Mbak. Di atasnya Farah kayak gini loh. Ini karena saking seremnya sosoknya jadi Farah nangis. Yang tadi nangis jam 10 sampai azan subuh itu baru diem. Karena itu nenek sihirnya tuh datang terus tiap hari. Tiap jam 10 sampai subuh itu datang terus nengokin Farah. Nah, aku dengernya eksistensinya suara nenek sihir itu jam 2 malam. Yang suara nafas itu loh Kak. Awalnya tuh tak ceritain pada nggak percaya, yang belum dengar. Pernah itu kakak iparku pas suamiku piket malam, tak suruh nemenin aku tidur. Ayo Mbak, kalau kamu nggak percaya, tak suruh nemenin tidur. Jam 2 dia bangunin aku beneran. Fir, ayo anterin pipis ke belakang. Tuh. Kan dulu kan masih di rumah mertua itu, kan kamar mandinya kan di belakang. Tapi Farah digendong sekalian ya, aku udah feeling, wah ini. Jadi tuh pipis tuh bertiga kita, Farah tak ajak, sekalian tak gendong. Terus pas di kamar mandi dia cerita, aku dikerumuni, aku didengerin itu, didengerin suara nafas nenek-nenek, bener katamu gitu. Itu suaranya pasti jam 2 malam. Dan ada gambarnya juga sosok nenek? Ada. Ini Kak. Ada. Ini. Tuh, nih. Serem banget. Serem banget ya? Serem. Jadi ini tak liatin ke Farah. Sketsanya tak liatin ke Farah. Farah ini siapa? Nenek sihir ini siapa? Aispo. Dia juga bilang gitu, langsung paham. Oh, padahal nggak pernah bilang sebelumnya. Iya, tak liatin kan. Ini kan disketsain kan, banyak yang stitch video kan karena FYP kan, sampai jutaan view. Serem banget neneknya Iya, ya? belasan juta view. Tak liatin, ini siapa Farah? Kalau kejadian paling horor sama si nenek itu ada nggak? Kejadian horor sama nenek. Yang paling horor? Yang paling horor tiap kali nenek dateng sih horor menurutku. Aku langsung merinding. Soalnya Farah tuh langsung ketakutan banget Kak. Nafasnya sampai ngos-ngosan, langsung meluk aku. Jadi tuh langsung gitu meluk aku, nggak mau dilepas. Terus nafasnya sampai ngos-ngosan. Sampai cepet banget gitu loh nafasnya Farah. Saking ketakutannya, terus keluar keringat dingin, terus sampai kebablasan tidur, sampai pasti langsung bablas tidur kalau sosok itu datang. Itu yang bikin Farah katanya sampai ini ya, itu sosok nenek apa sosok siapa? Yang katanya sampai mau loncat karena lihat hantu Aispo. itu. Oh beda? Beda lagi, itu Aispo. Jadi itu banyak kayak banget ya di rumahnya ya? Iya, kayak diajak main. Aispo ini siapa? Aispo itu sosok temannya Farah yang tak kasat mata. Jadi itu sosoknya seusianya Farah, agak gedean dikit, makanya dia manggilnya kakak gitu. Jadi tuh awalnya aku menyadari ada sosok itu ketika Farah lagi main di depanku. Aku lagi ngelipet baju kan. Terus dia kan mainnya sendiri. Emang ada yang ngerebut siapa? Kok rebutan mainan? Dia tuh ini. Ini punya aku. Lihat Mama. Ini punya aku. Bukan. Jangan, ini punya aku.
kan dia kan lagi makan kerupuk juga tuh. Terus tak tanyain, kenapa tuh Farah? Kenapa? Kakak siapa? Ini loh mah depanku. Iya kakak siapa? Kak Aispo gitu dia. Kan aku langsung kaget tuh kak. Dek, kakak siapa nggak ada? Nah awalnya aku alah biarin lah gitu. Nggak tak anggap awalnya. Lah kok lain hari gitu lagi. Pas lagi lihat ikan kan rumahku kan ada kolam ikannya. Terus dia kan lagi liatin ikan terus. Mah sini mah. Bilang apa? Ini ada lagi kakak berenang lagi di kolam berenang di ikan. kolam ikan kakinya berderet. Siapa yang lagi berenang di kolam ikan? Nah itu semakin intens. Siapa? Intens. Terus dia tuh kan dulu kan jalannya telat toh kak. Jalannya telat kalau diberdiriin tuh kakinya lemes banget. Dia baru bisa jalan usia 22 bulan. 2 tahun hampir 2 tahun kurang 2 bulan. Nah, pernah itu ada suatu kejadian yang menurutku aneh banget. Logikanya kan baru aja bisa jalan, kakinya lemes. Otomatis kan masih pelan banget jalannya kan, pelan kan. Nah, tahu-tahu tuh pas aku lagi makan di meja makan, posisinya kan meja makan sini, terus sebelahnya ada ruang TV itu yang sofa bed itu backdrop TV. Nah, aku lagi suwirin ayam nih, lagi mau makan. Tahu-tahu udah hilang, tahu-tahu tetanggaku udah teriak-teriak, Mbak Vira, aku kaget toh. Terus aku noleh, loh kok nggak ada anakku? Tahu-tahu udah di atas, udah di lantai atas. Terus aku lari ke atas, terus aku lari naik tangga. Tahu-tahu Farah tuh udah ngelongok ke bawah, udah mau hampir lompat itu. Tetanggaku bilang, Dek, mundur, itu ada mama. Terus langsung tak tarik dari belakang, tak gendong, tak bawa turun. Nah itu sosok Aispo itu sering ngajakin main sampai naik ke atas tangga. Terus Katanya kenapa dia naik ke atas itu? diajakin kakak katanya gitu. Buat ke bawah loncat? Hah? Iya, sering banget itu. Terus pernah ada kejadian kak sampai kepalanya bocor loh Farah loh. Pas abis pulang dari pemancingan, minggu kita kan jalan-jalan kan, aku sama suami sama mertua sama semua keluarga gitu. Pulang dari mancing, mampir ke pom bensin, Farah minta pipis. Nah kebetulan aku juga kebelet pipis. Nah pas aku lagi habis pipis nih, aku udah selesai pipis duluan kan, lagi tak tinggal ini benerin celana kan berapa detik tuh kak, dia lompat pakai kaki satu. Terus kan bawahnya kan pom bensin kan licin banget kan, terus dia kepleset, kepalanya jedek ke belakang, terus ininya bocor. Terus dia cerita, Mah tadi di kamar mandi ada kakak Aispo. Jadi dia tuh nunjukin ke Farah kakinya engklek. Tahu engklek nggak? Kakinya diangkat satu gini. Jadi dia tuh itu ngikutin. Dia tuh lompatnya pakai kaki satu, terus kepleset, terus sininya sobek. Dia kayak gitu. Dia tuh membahayakan menurutku si Aispo itu. Awalnya bagaimana sih? Awalnya ketemu si Aispo. Awalnya Aispo ngikutin Farah. Iya. Itu berawal dari ketika aku lewat Gombel. Tahu Gombel nggak kak? Gombel Semarang itu terkenal angker, turunan Gombel. Nah awalnya tuh lewat situ, pas turunan tiba-tiba Farah tuh nutupin matanya kayak kaget lihat setan gitu loh, gini, set gitu. Terus nangis 3 jam nangis, nggak berhenti sampai nyakarin wajahnya, dicakar-cakar. Nangisnya tuh nangis tantrum, ngamuk gitu loh. Terus sampai rumah nggak diem, lari-larian di kamar sampai nabrak tembok. Padahal tuh dia posisinya tuh dari pagi tuh belum tidur loh, kan ngantuk harusnya kan, apalagi habis keluar jalan-jalan sampai rumah ngantuk kan. Nah itu tak kasih susu nggak mau, tak nenenin nggak mau, lari-lari terus sampai kejedot tembok. Sampai aku tuh manggil ibu mertuaku, tak mintain nemenin
kayak dulu lagi flashback pas bayi, shift-shiftan. 1 jam aku melek, 1 jam gantian suami, 1 jam ibu mertua gitu. Nah itu berawal dari situ, Aispo itu ikut Farah. Sampai sekarang nggak mau pergi. Udah mencoba ditutup mata batinnya biar nggak lihat Aispo itu, nggak bisa. 2 hari kebuka lagi. 2 hari udah nggak kakak-kakak lagi nih. Terus hari berikutnya, "Hai Kak, sini masuk," di jendela kamar. "Ayo sini masuk Kak," gitu lagi. Kalau kayak di luar gitu ya, kayak misalnya di mall, di sekolah, itu main sama Aispo juga apa bagaimana? Iya, main. Gurunya ada 4 guru, jadi tuh 4 guru itu mengamati anak ini kok aneh, nggak kayak anak lainnya. Jadi tuh tiap istirahat kan ada perosotan sekolahnya. Dia tuh perosotan gandeng gini. "Ayo Kak, kita perosotan bareng," gitu. Gurunya pada merinding toh. Terus pas pulang sekolah itu gurunya manggil aku, "Mam, sini, saya mau ngomong." Jadi pernah juga Kak, kan setiap hari Rabu kan Farah kan ada renang di sekolahnya, kan ada berenang toh. Nah, setelah dimandiin gurunya habis berenang, tahu-tahu dia hilang. Sampai gurunya sama teman-temannya tuh pada nyariin, bingung. Mana ini Farah? Ternyata dia udah keluar sekolah. Padahal tuh posisinya gurunya bilang sama aku, posisinya pintunya itu tertutup. Dan dikunci atas bawah, ada slotnya atas bawah. Nah tahu-tahu itu udah keluar, terus ditanyain sama gurunya. "Farah, kamu dari mana?" "Dari jajan." "Sama siapa?" "Sama mama." "Loh, mamamu di rumah loh Farah, kamu jangan macem-macem." "Bukan Mama Vira, Mama Aisbi." "Mama Aisbi itu siapa?" "Mamanya Aispo." Jadi itu ada sosok lagi Kak selain Aispo, mamanya Aispo. Dia menyebutnya Mama Aisbi. Sosok kuntilanak. Jangan satu keluarga kali di rumah itu ya? Iya. Ada neneknya, ada ibunya, ada bapaknya. Iya, ada bapaknya. Ada anaknya. Ya ini makanya kan di sketsa ini segerombolan ini Kak. Coba Kak lihatin. Jadi tuh banyak banget segerombolan nih. Nih, dia juga pernah ada kuntilanak. Kerekam loh Kak. Kalau diperhatiin kerekam loh. Di sini? Iya. Mana? Iya, coba dengerin. Gitu. Yang menit berapa? Kalau didengerin ada gitu. Yang notice sih awalnya yang notice netizen, aku malah nggak ngeh. Yang notice netizen. Nah ini segerombolan. Oh ini sosoknya. Jadi tuh rame banget di rumahku. Ada Aispo, ada nenek sih. Shit, banyak banget ya. Iya, ada sosok papa. Wow. Gimana guys? Apa kita nginep di sana guys? Boleh. Boleh. Aku mau boleh. 20.000 komen dulu di bawah. Boleh. Nah ini kita bahas hantunya dulu ya. Sebentar. Nah ini kita dengerin dulu ya, katanya ada suara kuntilanak. Yang mana? Menit berapa ya? Yang jelas banget tuh yang ini Kak, sebentar. Mana coba? Bentar. Yang dia lagi mainan sepeda pas mendekati maghrib, surup-surup. Itu sebenarnya aku udah dibilangin sama simbahnya sih, kalau surup-surup tuh jangan main di luar gitu. Sepedanya. Oh, lewat. Baliknya ke mana? Farah dorong siapa? Pas lagi main sepeda, terus ada suara hihihi, ketawa. Terus ini pas rebutan sama Aispo nih. Hah? Kerekam? Iya ini maksudnya pas rebutan sama Aispo ini loh. Tuh pas rebutan.
Jangan kak. Kamu ngomong sama siapa? Jangan-jangan. Yang tak ceritain tadi loh. Emang ada yang rebut? Ini kerupuknya, kerupuk. Sekarang. Emang ada yang rebut? Siapa yang rebut? Lihat mama. Dek, Tuh, kamu ngomong sama siapa? kerupuknya nggak boleh. Itu awal mula aku ada Kamu Aispo. ngomong sama siapa? Kakak Kakak. siapa? Kakak siapa sih? Kakak siapa? Suruh pergi. Gak mau. Suruh pergi orangnya, suruh pergi. Gak mau. Suruh pergi. Dia benerin ini serbet. Dia kan nggak, dia tuh kayak aku. Kalau serbetnya geser tuh nggak mau, harus lurus gitu. Lah itu diganti sama kakaknya. Serbetnya juga tidak berlaku. Kerupuknya mau dimakan gitu. Iya. Rebutan terus pernah juga kok dia lagi makan lumpia. Nih kak, gitu disuapin. Ada juga tak posting. Tapi dia jelasin nggak? Si Aispo tuh sosoknya kayak gimana? Aispo itu sosoknya berubah-berubah kak. Kadang ngeliatin Farah tuh sosoknya cantik, bersih. Kadang juga sosoknya penuh darah, kakinya luka. Yang dilihat di kolam ikan itu loh. Itu ada kakak lagi berenang di kolam ikan, kakinya berdarah gitu. Yang ngeliatin di kamar mandi yang pas Farah pleset, itu juga pas kakinya itu penuh darah. Jadi tuh berubah-berubah. Sosoknya berubah-berubah. Bukan ini ya, yang kumisan terus rambutnya keriting, nggak pakai baju. Bukan, ada kok sketsanya Bukan ini ya? Aispo. Itu Rispo itu. Ada sketsanya, boleh lihat ya? Ini yang sama nenek sihir. Wah, ini menarik ini. Sosoknya banyak banget. Sosok sahabat Dedek. Nih, jadi tuh di stitch kan karena viral kan FYP kan tuh. Jadi banyak yang stitch. Nih Aispo. Kenapa namanya Aispo ya? Lu tahu dia kenalan sendiri. Kenalan sama Matanya Farah. putih gitu ya guys? Namanya Aispo. Kenalan sendiri sama Farah. Aku juga bingung kok namanya kok kayak Jepang gitu ya. Aispo kayak nama Jepang nggak sih? Aispo ya? Iya nggak? Oh, nggak tahu ya kalau Aispo itu ya. Terus mereka tuh kayak ada punya lagu kebangsaan sendiri. Hah? Maksudnya Farah sama Aispo tuh ada lagu. Lagu apa? Ya lagu mereka berdua. Gimana lagunya? La 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 la. Cuma lagu Raja. Isaiso. Oh, bukan. Oh, kayak gitu. Mereka tuh punya lagu sendiri. Ya, gimana? La 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 la. Isaiso aiwo. Gitu, kayak gitu. Oh iya, Jepang apa Korea itu ya? Iya, pernah aku rekam, pernah aku up di VT tapi ke itu di akun TikTokku yang kena ban yang dulu. Bukan lagu Raja ya? Deredam. Aiwo, Deredam. Aiwo itu artinya apa sih kak? Aiwo. Nggak Kayak tahu ada sih. bahasa Aiwo itu. Nggak tahu. Wo aini, Oh. wo aini. Aku mencintaimu, aku menyayangimu. Itu ada loh lagunya, sering nyanyi. La 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 la. La 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 la. Berarti itu ada Aispo. Aku sampai apal. Oh, jadi kalau Aispo muncul ada lagunya. Wah, luar biasa ya. Iso aiwo gitu. Aku sampai merinding. Aiwo gitu. Ada nggak cuplikan dia lagi nyanyi? Ada tapi di akunku yang kena ban. Kalau di foto simpen ada. Udah kehapus, memorinya udah kan itu udah penuh, HP ku tak hapusin. Siapa Udah tahu kehapus. nanti kalau ada boleh. Nanti kalau ketemu tak. Pokoknya gini, la 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 la. Iso aiwo gitu.
Ayo, Aispo kan gitu kan. Ada juga kejadian Kak pas Farah opnam di rumah sakit kan. Jadi itu kamarnya Farah ini kamar, terus sebelahnya tapi agak ke bawah gini. Jadi kalau ngelongok dari jendela kamarnya Farah itu langsung kamar mayat. Nah pas jam 12 tet, dia bangunin aku. Mama, bangun, ada hantu. Jadi tuh kasur, depannya kasur kan ada jam. Jadi aku langsung lihat jam itu bener-bener tet, jam 12 tet. Nah setelah kejadian itu, setelah mama ada hantu, dia tuh manggil-manggil mami, papi. Mami, papi. Dia kan manggilnya aku mama papa. Nah tiba-tiba dia manggil mami, papi. Setelah pulang dari rumah sakit pun, tiap lewat rumah sakit itu dia kan ingatannya kuat. Jadi dia tuh kalau udah pernah lewat situ ya dia tahu, oh aku pernah opnam di sini. Dia tuh melambai-lambai tangannya. Hai mami, hai papi gitu. Itu di situ ada mami papi. Gitu. Setelah opnam dari situ. Jadi tuh ditampakin penunggu rumah sakit itu. Dan yang aku heranin, kenapa dia opnamnya selalu Desember. Ini barusan kemarin 2024 ini Desember ini juga dia opnam. Yang 2022 itu demam berdarah. Yang 2024 ini tipes. Kan jadi nggak jadi ikut kesini kan. Awalnya kan Farah mau ikut podcast kan. Dia kan habis kena tipes. Jadi aku nggak berani kan Kak bawa kesini. Tapi udah sembuh? Iya udah sembuh. Ada lagi yang lebih serem. Pas Isya. Azan Isya pas itu Farah tiba-tiba ngomong sama aku, mah ada pocong di tangga gitu. Terus tak ajakin masuk kamar, ayo masuk kamar aja gitu. Terus simbahnya kan habis dari musola kan sering mampir ke rumahku, masuk ke rumahku. Terus dia nyamperin simbahnya, Abu, manggilnya kan Abu ada pocong di mana? Nah mertuaku kan niatnya kan biar aku sama Farah tuh nggak takut. Nah situnya hantunya itu pocongnya itu menilainya tuh nantang. Nah mertuaku nyamperin ke tangga, naik ke tangga sambil gini, mana pocongnya? Nggak ada pocong, nggak usah takut, nggak ada pocong gitu. Jam 3 pagi langsung didatengin, diketuk-ketuk jendelanya, diketuk-ketuk terus didengerin suara ketawanya tetangga depan rumah Mbah Tika. Ketawanya persis sama kayak Mbah Tika. Terus paginya ditanyain, Mbah, kok ketawa-ketawa isu-isu ini apa Mbah? Apa? Enggak, aku aja bangunnya kesiangan kok gitu. Langsung didatengin Kak. Jadi tuh gimana ya istilahnya tuh kalau kita nggak percaya tuh langsung ditunjukin gitu loh eksistensinya. Kayak iparku yang aku ceritain itu, tak suruh nemenin aku, ayo Mbak kalau kamu nggak percaya nanti kamu dengar. Nah itu kayak dengar gitu. Jadi gitu. Ya udah, jangan diceritain semua ya. Untuk sebetulnya menjawab ya, kenapa kok tadi di gambar itu kan kayaknya banyak banget itu tinggal di rumah Kafira kan. Nah sebetulnya ada apa sih gitu? Setuju nggak kalian kalau misalnya gue datang dan mungkin nginep di sana gitu? Boleh 20.000 komen di bawah. Kafira, thank you ya udah datang dan bercerita. Ceritanya jangan dihabisin dulu nih, saya tahu masih panjang kan? Iya. Ya karena 5 tahun, bayangin aja, ya kan? Presidennya 5 tahun, kebijakannya banyak banget, ya kan? Apalagi cerita yang pengalaman tiap hari gitu. Dan ini kan dialamin bukan Kafira doang gitu, anaknya ngalamin, mungkin nanti suami juga ngalamin, mertuanya ngalamin, bahkan tetangga juga mungkin ada pengalaman sendiri di kampung itu kan. Jadi memang ceritanya akan sangat banyak gitu, dan terbukti dari rekaman CCTV, video-video yang direkam itu kan juga banyak gitu ya. Tapi saya masih penasaran sih, itu dulu sebetulnya memang tanah apa ya? Gak tahu juga, selalu sunyi. Tanah dikasih sama ibu mertua dari ibunya. Jadi dulunya tuh apa? Dulunya nggak tahu. Dulunya itu kandang sapi, kebo sama. Itu tahun berapa? Nggak tahu, udah lama banget. Dulu pas zaman Belanda, zaman Jepang nggak tahu tuh. Waktu
neneknya suamiku masih muda kali ya. Kan udah Nah, dari itu dulu kan maksudnya. mengembala itu kayak dia punya sapi, punya kebo, punya kambing banyak gitu. Nah, itu bekas kandang. Apa angker ya Kak kandang sapi? Nggak tahu, mungkin nanti Kayak kita sambil begal dibegal gitu. sambil kita telusurin kali ya. Kayak tempat pembegalan kayak disembelih. Oh, itu tempat begal sapi. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Angker gak sih kalau buat begal sapi itu? Harusnya sih enggak ya. Enggak Kalau ya. tempat pemotongan sapi kan, apalagi misalnya kita kan juga sering kurban segala macam kan, itu maksudnya ya sapinya udah dapat tempat yang terbaik gitu kan, kambing gitu. Nggak pengaruh sih menurutku tanahnya ya. Atau mungkin faranya ya mungkin ya. Makanya nanti kita telusurin lah ya. Iya. Nanti biar menarik ya. Makasih buat Kak Vira udah datang dan bercerita. Kita doain buat Farah ya, semoga nggak sakit-sakit lagi di bulan Desember. Amin. Gitu deh guys, episode pada kali ini spesial 8 tahun ulang tahun RJL. Nah, kalau kalian pengen ngirim cerita dan pengen diundang podcast juga Kak Vira, bisa banget kirim di sini. Gue Fajar Aditya, RJL 5 undur diri, dan dengan ada cerita-cerita seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Ciao.